Hai, I'm back. Sebelumnya aku mau ucapin thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Langsung aja kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Yap, kali ini kita mau ngebahas cara freelancer tetap gajian. Ya, seperti yang kita ketahui ya kan, kerja sebagai freelance itu nggak punya gaji tetap kayak orang-orang yang kerja kantoran. Langsung aja nih, aku mau kasih tips-tipsnya ke kalian. Jadi, tips yang pertama itu adalah mengatur anggaran atau budget rata-rata penghasilan kita setiap bulannya. Karena basically freelance kayak aku yang gak punya penghasilan tetap, tapi sama aja gitu, punya pengeluaran yang tetap kayak orang-orang yang lain. Nah, maka dari itu nih, kita harus pintar-pintar mengatur anggaran. Karena kan namanya freelance kan, kadang banyak klien datang, kadang sepi. Di sini kita harus pinter-pinter nih, nargetin diri yang nantinya itu jadi gaji kita setiap bulannya, gitu. Jadi kalau misal job lagi sepi, kita nggak kaget nih, kita tetap punya uang pegangan, kita tetap punya gaji. Jadi cara menentukan targetnya itu, kita hitung berapa uang yang kita gunakan untuk kebutuhan. Kalau di video sebelumnya sih pakai metode 50-30-20 lah, biar gampang gitu. Nah, yang kebutuhan ini kita kategorikan sebagai 50 atau living. Misal nih, total uang untuk kebutuhan teman-teman itu yang diperlukan sebanyak 3 juta per bulannya. Kita sebagai freelance harus getol deh cari job minimalnya sampai 50% itu terpenuhi atau living itu terpenuhi. Syukur-syukur kalau bisa lebih. Kalau lebih nanti kita bisa bagi lagi deh jadi 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 untuk dana darurat. Enaknya kita kalau udah dapet target, teman-teman jadi bisa punya motivasi untuk cari penghasilan dari job-job lain. Misal nih, 50% itu kita belum kecapai. Jadi teman-teman kan jadi makin semangat tuh cari job-job yang lain. Tapi yang penting halal ya. Jadi balik lagi, kita harus lebih semangat kalau belum tercapai 50 itu. Dan yang kedua, atau ini kita udah masuk nih metode 20, atau yang kita sebut dana darurat. Jadi dana darurat itu emang penting banget, gak cuma buat karyawan tetap atau freelancer karena kayak aku gini. Karena yang namanya darurat itu datangnya tiba-tiba, ya kan? Nah, udah pada penasaran kan? Gimana cara kerjanya dana darurat untuk seorang freelance? Teman-teman, kita pakai dana darurat itu kalau misal lagi sepi job, atau misal dana dari klien itu belum masuk, atau bisa juga misal klien baru bayar setengah nih, atau baru bayar DP awalnya doang. Berarti kita masih kurang kan modalnya, kita baru dapat setengahnya aja. Nah, kita bisa pakai dana darurat dulu. Dan kalau klien udah bayar atau di bulan depannya kita udah rame job lagi, kita balikin deh sejumlah uang yang tadinya kita pakai dari dana darurat itu, kita balikin lagi. Jadi sebisa mungkin dana darurat itu jadi utuh, syukur-syukur bertambah gitu kan. Dan yang terpenting lagi, karena freelance itu biasanya nggak terlalu mikirin biaya kesehatan nih, padahal penting juga loh. Sebagai langkah awal, kita bisa ikut BPJS Kesehatan. Tapi di sini saya saranin untuk membayar premi yang secara tahunan. Karena kalau bulanan kayaknya agak berat juga kan. Misal kita lagi sepi tapi kita harus tetap bayar BPJS. Kan berat juga. Jadi ada baiknya kita bayar di premi tahunan gitu. Dan yang ketiga, tidak dianjurkan ikut pinjaman online. Biasanya para freelance yang lagi cari-cari modal sebaiknya hindari pinjaman online.
memang prosesnya tidak sulit, tapi untuk cicilannya harus tiap bulan gitu kan. Jadi kayaknya emang berat juga kalau kita ambil pinjaman online. Atau kalau misalnya teman-teman udah mepet banget nih, bolehlah kita pinjam online, tapi disarankan hanya 10% dari penghasilan kita tiap bulannya. Jadi biar nggak terlalu berat, biar nggak terlalu berat. Dan kalau misal kita lagi rame job, ada baiknya teman-teman mempercepat pelunasan. Jadi biar cepet plong juga tuh, di bulan depannya kita udah lunas. Yang keempat, sisihkan dana uang untuk investasi. Jadi, uang investasi ini kita anggap aja dana pensiun kita untuk masa tua nanti. Wow, keren kan? Jadi nggak cuma pegawai tetap aja nih yang punya dana pensiun. Freelance kayak kita juga bisa dong. Yang terakhir adalah wajib memiliki 2 rekening atau lebih. Kenapa harus lebih dari 1? Misal nih, kita punya 2 rekening. Yang satu itu kita pakai kursus dana masuk dari klien. Dan yang kedua, untuk gajian kita. Misal klien TF nih ke kita, transfer ke kita, masuk dong uangnya ke rekening 1. Keuntungan dari klien kita ini kita transfer ke rekening 2 sebagai gajian kita gitu, jadi kan uangnya nggak kecampur. Atau misal kalau teman-teman punya 3 rekening nih, yang ketiga bisa deh teman-teman gunain untuk dana darurat atau yang lainnya. Jadi biar lebih tertata aja keuangan kita. Oke, thank you buat yang udah nonton. Kalian bisa komen di bawah buat kasih aku ide mau bikin video apa lagi. Sebelumnya, aku mau ucapin thank you banget. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. See you and bye-bye.